Say low, say it loud. Ya halo Law Squad di rumah. Balik lagi bareng aku Fuad Syari yang bakal jadi host kita pada hari ini di Say Low Sriwijaya Cast. Dan Fuad nggak bakal sendirian nih karena Fuad kedatangan yang pastinya sangat menginspirasi dan sangat berpengalaman tentunya ya dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, boleh kita kenal, ada Ibu Dr. Eva Ajani Zulfa SMH. Halo Bu, boleh sapa dulu penonton di rumah. Halo, Law Squad, gitu ya. Salam sehat. Iya, sehat. Soalnya tadi saya deg-degan. Deg-degan. Berpengalaman korupsi enggak, Mas? Enggak, saya enggak berpengalaman. Enggak, tapi berpengalaman mengajar terkait hal tersebut gitu ya, Bu ya. Berpengalaman mengajar hukum pidana ya, bukan berpengalaman korupsi ya. Ya enggak lah, Bu ya. Ya jadi Ibu adalah seorang dosen ya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ini keren banget nih Law Squad. Mungkin Ibu boleh nih perkenalan lagi Bu sekali lagi sama teman-teman Law Squad di rumah, dan juga education background Ibu juga boleh diperkenalkan sama teman-teman Law Squad di rumah. Oke, baik. Saya Eva, saya mengajar di Universitas Indonesia karena saya tidak mengajar di satu fakultas saja. Oh, banyak gitu ya. Saya mengajar di beberapa fakultas. Meskipun status kepegawaian saya adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tetapi keseharian saya adalah wakil direktur di Sekolah Kajian Strategik dan Global UI. Oh gitu, keren banget ya Bu. Berarti education background dan pengalaman-pengalaman Ibu tadi ya Bu ya mungkin ya. Mungkin karena kita akan membahas terkait korupsi nih Bu yang ada di Indonesia. Mungkin nih Bu, Ibu boleh kasih pandangan Ibu dulu nih terkait korupsi dan kasus-kasus yang ada dan terjadi di Indonesia ini seperti apa nih pandangan Ibu nih Bu? Ya, beberapa saat terakhir ya kita katakanlah mengenal beberapa kasus yang luar biasa seperti kasusnya Rafael Alun, kasusnya kemarin dan sedang berlangsung itu korupsi tentang pengadaan satelit gitu ya yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Ya, terpikir juga sih Mas Wad. Iya, Bu. Angkanya makin mengerikan. Makin mengerikan. Ya, Wow. Tidak aja kita main di katakanlah di puluhan juta, ratusan juta atau miliaran ya. Sekarang angkanya masuk ke T. Gitu ya. Gitu ya, Pak. Oh. Jadi kita bingung juga kenapa gitu ya. Apa gitu KPK ya, yang sudah sangat luar biasa ya, bekerja sangat luar biasa, ditambah lagi ada Kejaksaan Agung, ada Mabes Polri yang juga menangani kasus-kasus korupsi, tetapi kok makin berani ya, dan bahkan angkanya makin besar gitu. Oh, ya. jadi makin hari itu makin meningkat ya Bu seperti itu ya. Betul. Oke. Jadi menurut yang banyak kasus tadi nih Bu, kalau menurut Ibu pribadi apa sih korupsi itu? Ya, barangkali serakah gitu ya Pak. Bahasa sederhananya begitu. Karena kalau kita bicara pencurian saja ya gitu ya, orang mencuri biasanya kalau pakai teori-teori klasik ya, Bu, ya, pakai teori klasik itu orang mencuri karena alasan ekonomi gitu ya, ekonomi gitu ya, pandangan-pandangan determinisme ekonomi. Kalau orang mencuri gitu ya, di samping ada kesempatan pasti ada kebutuhan. Ya, karena butuh dia korupsi. Oh, jadi tapi kalau orang pakai tas Hermes biasanya butuh nggak tahu gitu ya tas Hermes gitu. Jadi mungkin dari kata menurut Ibu kalau orang korupsi itu pasti dia tuh pertama ada butuh gitu ya Bu, dan tapi nggak tahu dengan kasus-kasus yang terjadi sekarang ini gitu ya Bu ya. Apa karena lifestyle ya? Lifestyle gitu ya Bu ya. Juga kita. Karena anak-anak SD kalau nggak kalau dulu bawa laptop ya. Iya Bu. Karena nggak jangan. Kenapa? Jadi anak SD bawa iPad. Enteng. Saya aja nggak ada iPad dari Bu. Apalagi anak SD sekarang tuh udah banyak gitu ya Bu mungkin ya. Betul. Jadi karena gitu. Ya barangkali ya
tuntutan ekonomi atau tuntutan gaya hidup itu yang kemudian menyebabkan orang cenderung untuk beradaptasi dengan kebutuhan dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah tadi gitu ya, Bu. Oke, mungkin terkait korupsi dan lifestyle tadi ya, Bu ya. Menurut Ibu sendiri itu selain hal-hal yang Ibu sebutin tadi, ada nggak sih hal yang krusial gitu, Bu, yang membuat oknum-oknum tersebut itu kayak jadi maunya tuh korupsi gitu, seperti itu, Bu? Padahal udah ada pengaturan dan hukuman yang ada seperti itu, Bu. Satu, kalau kita bicara soal hukuman, Mas, Ya, Bu. lalu kita akan bicara soal filosofinya ya. Yang namanya hukuman Iya. itu harusnya bisa mencapai tujuan pemidanaannya. Ya. Ya, mencegah orang, deterrence effect misalnya, atau membuat orang menjadi jera gitu. Tetapi untuk mencapai itu kan harus ada sarananya. Ya, kalau kita berkaca pada pandangan Beccaria, ya, kata Beccaria, hukuman itu harus segera dan pasti bisa dilaksanakan. Mohon maaf, ini beberapa kasus yang terjadi, ancaman pidana mati, orang menanti-nanti kapan ya dieksekusi, jadi nggak ya Jadi paling banyak ditanya itu, Bu, pasti. ya. Artinya kalau seperti itu tidak segera dilaksanakan, hukumannya akhirnya dilecehkan. Oh. Kalau hukuman sudah dilecehkan, dia tidak lagi menakutkan. Oh, benar itu, Bu. Gitu ya. Jadi percuma kita eksekusi, kasih angka pidana yang tinggi gitu ya. Kok baru sebentar udah keluar ya dia. Remisinya kebanyakan. Oh, oke. Ya, atau barangkali dapat PB tapi PB-nya kecepatan gitu ya. Iya, Bu. Ya, jadi ada banyak hal sebetulnya yang kita berpikir apakah hukum memang pas untuk menjadi satu-satunya instrumen untuk mencegah korupsi. Iya. Ya, atau barangkali ada cara lain ya yang lebih efektif untuk mencegah orang untuk korupsi. tidak melakukan korupsi. Gitu, Bu. Jadi terkait Ibu tadi ya menyenggol tentang hukum ya, Bu ya. Ya. Ya, jadi kalau menurut Ibu, kalau peraturan yang ada di Indonesia ini udah cukup belum, Bu, untuk membuat jera tadi seperti itu, Bu? Hukum yang peraturan-peraturan yang ada seperti itu, Bu. Kalau kita berlogika ya, Mas. Ancaman pidana pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu 15 tahun. 15 Ya. tahun. Kita bayangkan kita terkurung 1 hari di kamar karena kunci kita hilang, itu sudah tersiksa luar biasa. Apalagi 15 tahun. Oh, Ya. iya, Bu. Jadi seharusnya kalau pakai logika seperti itu, ini hukuman sudah sangat tinggi. Tetapi masalahnya kembali lagi, hukuman tinggi tapi ternyata tempatnya itu seperti surga. Jadi di surga lama kita malah makin betah gitu kan. Oh iya, benar itu, Bu. jadi kita ancam 15 tahun, tapi 15 tahun itu ada di surga. Di surga. Kurang barangkali ya, malah ya. Jadi menurut Ibu tuh hukumnya itu di salah tempat gitu ya, Bu ya. Iya, Salah betul. pengimplementasian di tempat Betul, yang betul. diimplementasikan gitu ya, Bu ya. Satu itu, yang kedua, gimana sih proses pembinaan seorang terpidana teroris? Kalau korupsi ya. Ya, Bu. Kalau teroris kan ada deradikalisasi, Iya. artinya diinsafkan gitu ya. Kalau narkotika dia direhabilitasi Tasi. supaya sembuh. Kalau koruptor kita Ya. belum punya konsep. Belum ada konsepnya gitu. Ya, Bu. belum punya konsep untuk melakukan pembinaan supaya seorang yang pernah korupsi tidak korupsi lagi. Iya, Bu. Gitu. Benar gitu. Ya, masalahnya ada ya, begitu. itu ya? Belum. ada. Apalagi sekarang begitu keluar dari lapas misalnya, besoknya dia mencalonkan diri lagi jadi caleg, Oh, banyak ya, Bu gitu ya. banyak. Oke, Dan Bu. kepilih lagi gitu. Kepilih lagi. Ujungnya gitu. Itu jadi saling Akhirnya ini nggak nggak, Bu? akhirnya nggak kapok ya. Nggak kapok gitu ya, Bu ya. Oke, Bu, tapi
Mungkin habis ini kita bakal bahas tentang ini ya Bu, terkait instrumen undang-undang KPK yang kemarin sempat viral Bu, yang ada katanya melemahkan kinerja KPK gitu Bu. Ya mungkin kita bahas habis ini, kita break terlebih dahulu. Oke, jadi kita akan break terlebih dahulu dan bakal balik lagi, dan say low, say it loud. Ya, Law Squad balik lagi nih ya. Kita mau bahas sama Bu Eva nih ya. Tadi mau bahas tentang yang tadi kemarin sempat viral nih Bu ya, terkait memperlemah pemberantasan korupsi terkait adanya amandemen Undang-Undang KPK itu, yang ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Kalau Ibu sendiri setuju nggak terkait amandemen tersebut? Kita harus akui ya, namanya undang-undang ini kan buatan manusia. Ya. Ya, kalau mengevaluasi dari undang-undang KPK yang lama, itu pasti kita pernah punya pengalaman bahwa undang-undang yang lama, Undang-Undang 38 itu punya banyak kelemahan. Ya. Ya, oleh karena itu kemudian dicoba untuk diperbaharui. Harusnya ini kan sesuatu yang positif. Ya. Ya. Tetapi memang karena warna politik di dalam pembahasannya barangkali begitu kental. Dan kita tahu bahwa korupsi ini banyak sekali menjerat para pejabat. Tafsir yang ada di undang-undang baru dianggap kemudian melemahkan. Ya, dalam beberapa hal, misalnya kalau yang banyak sekali dibicarakan orang kan mengenai status ya, status kepegawaian. Ya. Dia tidak lagi menjadi lembaga yang independen. Itu menjadi sesuatu yang memang menarik. Karena kalau kita ingat, sebetulnya kan KPK itu lembaga ad hoc. Ya, kalau saya selalu mengatakan, Mas Wat, KPK itu isinya itu jaksa-jaksa yang pandai, para penyidik yang pandai kumpul di situ untuk menangani satu perkara yang sulit. Ya, nggak bisa nih jaksa biasa-biasa aja, penyidik yang biasa-biasa aja nangani itu. Maka kita butuh orang-orang yang pandai. Termasuk pada proses persidangan pun hakimnya yang pandai. Gitu ya. Oleh karena itu, karena butuh orang pandai, sistem yang lama sistem perbantuan. Ya, artinya perbantuan dari Mabes Polri ngirim penyidiknya yang jagoan lah ya masuk ke KPK. Kejaksaan Agung juga gitu ya, ngirim jaksa-jaksanya yang jagoan untuk penuntutan masuk ke KPK gitu ya. Nah, memang akhirnya ada masalah kan. Kita ingat kasusnya Pak BG ya terakhir, yang akhirnya menarik dan akhirnya memberikan satu keputusan dari MK untuk memberikan kewenangan kepada KPK mengangkat penyidiknya sendiri. Ini problem sebetulnya ya, problem sinergitas atau komunikasi antar lembaga kalau menurut saya. Ya, karena ini kan bukan masalah pribadi, kita masalah nasional. Satu itu. Sebetulnya ini bagus. Karena kalau sampai KPK mengangkat penyidik sendiri, yang pertanyaannya adalah kualitasnya bagaimana? Dipertanyakan gitu. Iya, karena yang namanya penyidik itu, mohon maaf, dia nggak bisa satu proses pembelajaran terstruktur di kampus gitu ya. Karena dia diasah dari pengalaman kan. Oh ya, benar Bu itu. Penyidik itu, ini harganya berapa nih? Nggak usah dipegang deh, dia udah tahu. Kalau di sini 50.000, ini paling 20.000 korupsi gitu ya. Iya. Ya, itu feelingnya jalan di sana. Iya, jalan gitu ya. Gitu. Ya, karena dia pengalaman. Dan itu nggak bisa dibeli, nggak bisa akselerasi ya melalui suatu proses pendidikan. Ini yang sebetulnya jadi masalah dan juga men-trigger lahirnya undang-undang ini. Kalau buat saya memang yang ideal adalah yang lama barangkali ya, cuma sinergitas antar lembaga ini, komunikasi antar lembaga, namanya integrated criminal justice system gitu ya. Sistem peradilan pidana terpadu itu harus terbangun. Jangan karena masalah satu orang pejabat
sentimen kelembagaan, akhirnya satu lembaga yang lain yang penting tidak bisa bekerja. Saya kira itu salah satunya ya, Ya Bu ya. yang barangkali dianggap melemahkan Bahkan gitu ya. ya, tapi mungkin ya Bu, mungkin kalau untuk yang banyakan orang hukum, Hmm. anak-anak hukum mungkin ya di rumah, ataupun mungkin yang menjadi permasalahan yang bisa memperlemah pemberantasan korupsi, Nah. itu mungkin orang-orang awam gitu Bu. Orang-orang awam yang mungkin tidak paham substansi gitu ya, substansi isi undang-undang tersebut. Mungkin apa sih yang menurut Ibu membuat orang-orang yang awam tersebut gitu tuh bisa menyimpulkan amandemen undang-undang yang baru ini tuh bisa memperlemah kinerja KPK gitu Bu? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ya. Bisa jadi sih pola rekrutmen, walaupun itu dari bukan kepolisian atau kejaksaan, sepanjang bisa diverifikasi dengan baik gitu ya. Kualifikasi penyidik yang hadir memang James Bond kita hire buat KPK misalnya gitu ya. Itu barangkali masyarakat akan percaya bahwa undang-undang ini adalah bagus gitu. Tapi kan harus dibuktikan. Ya, nah perjalanan waktu dari 2019 ke sini gimana kerja KPK? Itu PR besar untuk evaluasi apakah undang-undang ini memang seperti harapan kita atau tidak. Ya gitu. Ya, pasti akan dibanding-banding ke Mas. Wow. Ya, Iya benar betul. iya benar dulu banget itu, Bu. KPK nggak pernah kalah loh ya. Kok sekarang banyak yang bebas, sekarang barangkali Iya gitu ya. gitu Bu. Itu yang ya masyarakat awam kan menilainya sederhana. Kalau dulu selalu dihukum, sekarang banyak yang bebas, berarti dulu lebih jago daripada sekarang. Oh iya benar Bu. Kalau kita ngomongin tentang KPK nih ya Bu ya, mungkin banyak yang sekarang itu bukan lagi musim gitu Bu ya, tapi banyak banget yang mungkin di sosmed, di Instagram gitu, orang ini nih tertangkap tangan KPK itu banyak banget Bu gitu. Kalau menurut Ibu sendiri, dengan banyaknya tangkap tangan oleh KPK itu kinerjanya gimana menurut Ibu dengan banyaknya yang ditangkap dan terjaring tadi? Ya, kalau kita lihat satu kelemahan KPK sebetulnya adalah mereka tidak punya kewenangan intelijen. Kejaksaan Agung punya kewenangan itu, Mabes Polri punya kewenangan itu, Bea Cukai punya, Imigrasi punya, KPK nggak punya. Iya Bu. Jadi undang-undang intelijen kita lupa ada lembaga KPK. Tapi kalau kita lihat dari proses tangkap tangan, sebetulnya itu adalah proses intelijen yang sudah dilakukan oleh KPK. Dan ini kalau menurut saya baik sepanjang satu, bahwa proses intelijen ini juga harus diimbangi dengan intelijen penegakan hukum yang baik. Ya, pengumpulan bukti-bukti yang memang pro justisia, yang memang bisa dibawa ke pengadilan gitu ya. Iya Bu. Karena kebanyakan proses operasi intelijen itu memang ada hasilnya, tetapi belum tentu itu bisa menjadi barang bukti, bisa menjadi alat bukti. Nah, ini bagian dari gap ya, dari PR besar dari KPK yang sekarang ini masih ada. Jadi barangkali undang-undang intelijennya dilihat lagi, gitu ya, kapasitas KPK-nya juga dilihat lagi ya, supaya operasi tangkap tangan ini memang benar-benar merupakan satu proses yang sebetulnya memberikan pesan kepada para pejabat, kalian diawasi loh. Bukan cuman malaikat kanan kiri aja yang ngawasi kita ya. KPK juga ngawasi loh ya. Iya Bu, benar. Gitu, satu itu. Yang kedua ya, bahwa proses pengawasan itu membuat orang kemudian barangkali menjadi harus waspada. Kalau mau korupsi ya harus pandai gitu. Jangan setengah-setengah karena nanti akan tertangkap gitu ya. Pesan itu, jadi deterrence efeknya kena. Ya, sayangnya makin banyak tangkap tangan, kita berpikir ini ada deterrence efek nggak ya gitu ya. Jadi kalau tangkap tangan itu kan di hulu, ya praadjudikasi. Di hilirnya proses pemidanaannya juga harus perlu dilihat lagi supaya seimbang. Oke. Jadi terkait hal tadi ya Bu, mungkin yang tadi kita bahas adalah amandemen udah berjalan, gitu Bu ya, undang-undangnya udah berlaku. Kalau menurut Ibu pribadi, gimana sih
kinerja KPK setelah amandemen undang-undang tersebut? Apakah menurut Ibu semakin naik atau mungkin semakin turun, Bu, setelah adanya amandemen tersebut? Ya, kelihatannya KPK sekarang menyadari dua hal, Ya, Bu. ya, bahwa kerja mereka bukan dalam konteks penindakan saja, tetapi konteks pencegahan juga menjadi penting. Ya. Gitu. Ini yang diskusi saya secara pribadi ya dengan Iya, Bu. beberapa mahasiswa yang kebetulan mereka berasal dari KPK. Jadi Bu Eva sebetulnya kami menggalakkan gitu ya konteks kerjasama dengan para penegak hukum yang lain, khususnya dalam konteks pencegahan. Nah, oleh karena itu pencegahan ini nggak bisa kita lihat di dalam statistik, Mas. Ya, tetapi bisa kita lihat kalau angka kasus korupsinya turun. Ya, Bu. Gitu, artinya tercegah kan? Itu masih kayaknya masih PR ya. Masih PR gitu ya. Karena tadi saya katakan angka korupsi itu malah makin tinggi gitu ya. Orang makin berani. Nah, mungkin kita bisa evaluasi lagi. Penanggulangannya bagaimana? Jadi tadi sudah bicara pencegahan, penanggulangannya bagaimana? Mungkin di antara dua ini belum imbang. Ya, sehingga konteks pencegahan dan penanggulangan menjadi dua hal yang tidak sesuatu yang menyatu gitu ya di dalam politik pencegahan korupsi kita. Gitu, karena dari hulu sampai hilir harus dilihat. Bukan hanya KPK ya, lapas gitu ya, itu juga perlu dilihat. Juga pemulihan. Ya, pemulihan aset. Oh iya, benar itu. Ya, itu juga jadi bagian yang penting karena rukbasan, rumah penyimpanan barang sitaan itu jarang kita dengar ya. Padahal teman-teman di DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, udah gregetan nih. Ini rukbasan, ini sebenarnya gudang uangnya pemerintah gitu, negara gitu. Pak juga baru dengar ini. Nah, tapi tidak difungsikan secara maksimal. Mudah-mudahan sih nanti undang-undang tentang aset recovery itu bisa merevitalisasi lembaga rukbasan. Sehingga sinergitas antar lembaga-lembaga pencegahan korupsi ini dan pemulihan kekayaan negara itu bisa bekerja dengan baik. Ya. Jadi intinya Bu, semakin naik atau semakin turun kinerja KPK? Kayaknya kok masih banyak yang datang ke ruangan saya minta konsultasi ya. Maksudnya baik penasihat hukum, penyidik gitu ya tentang kasus korupsi. Jadi saya nggak bisa bilang naik dan turun. Masih PR-nya masih banyak. PR-nya masih banyak gitu ya Bu. Oke. Mungkin Bu terkait kasus-kasus yang ada, kasus yang menurut Ibu sangat perlu disoroti terkait korupsi yang ada di Indonesia. Mungkin atau yang baru-baru terjadi itu menurut Ibu kasus yang mana yang harus disoroti? Ya, banyak kasus yang boleh dibilang tidak ada kata konklusi. Ya, yang ketika Pak Mahfud menyampaikan angka yang berbeda dengan Bu Sri Mulyani, kesimpulannya apa ya gitu ya. Oh ya gitu Bu. Nah, itu masyarakat sebenarnya pengen tahu gitu. Gitu ya, apa sih gitu ya. Apa sebenarnya yang terjadi, apakah kebocoran itu memang ada atau tidak. Gitu. Sehingga kemudian masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang transparan. Ini kan ngeri ya. Ngeri banget gitu. Ya, jumlahnya juga bikin orang ngeri. Lihat uang 1 M itu mungkin tebel gitu ya Bu. Mungkin nggak pernah lihat gitu Bu. Ini apalagi yang korupsi 1 triliunan lebih gitu. Nah ya. itu banyak banget gitu. Ya, jadi ada kasus-kasus yang kesannya kok menguap begitu saja. Ya, itu juga jadi PR lain dari KPK sebenarnya untuk memberikan penjelasan kalau close case itu bukan tindak pidana korupsi, yang jelaskanlah pada masyarakat. Gitu, supaya orang tidak bingung dan tidak menduga-duga. Kita jadi suzon ya. Ya, suzon. Banyak suzonnya kemana-mana gitu. Iya, jadi pikirannya jadi kemana-mana gitu kan, negatif. Ya, oke. Mungkin kita tadi udah bahas terkait amandemen dan mungkin kasus-kasus yang ada. Mungkin kita break lagi gitu Bu, dan kita akan bahas di segmen selanjutnya mungkin gitu ya Bu ya. Kita akan break sebentar, Low Squad di rumah. Oke, dan say low, say it loud.
Halo squad di rumah, balik lagi mungkin di Sriwijaya Cast Say Low, Say It Loud. Mungkin kita masuk ke segmen terakhir di podcast kita pada hari ini bersama Bu Eva ya mungkin ya. Mungkin Ibu boleh nih kasih nih harapan Ibu terkait pemberantasan korupsi di Indonesia itu apa sih ke depannya, harapan Ibu sendiri gitu. Ya, satu yang namanya korupsi itu tadi saya katakan serakah ya. Ya. Pengen sesuatu yang lebih gitu. Tapi sebetulnya yang menarik di kita adalah orang tidak lagi berkaca pada dirinya gitu ya. Kemampuannya sampai di mana sih gitu ya. Kalau saya PNS golongan 4 gitu ya, pakai tas Hermes kayaknya nggak pantas. Iya. Gajinya bener. ketahuan Ketahuan banget gitu ya Bu ya. Jadi justru kalau pakai tas itu mahal lu. Gitu ya. Orang bisa bilang, "Ih, Bu Eva korupsi nih." Gitu. Iya benar itu Bu. Ya, kesadaran tentang apa dan bagaimana diri sendiri, kemampuan dan mulai bergaya hidup seperti yang sebetulnya ya bisa dilakukan gitu ya, nggak terlalu ngoyo serakah melihat lifestyle orang kemudian menjadi iri. Itu kan berangkat dari keluarga, sekolah Iya. gitu ya. Jadi bagaimana kemudian keluarga dan sekolah itu sebetulnya bisa menjadi satu lembaga yang mulai menanamkan nilai-nilai dasar tentang anti korupsi. Nah ini yang kelihatannya boleh nggak ya gitu ya kita gandeng semua bukan hanya KPK untuk kemudian mulai kemudian menanamkan nilai-nilai itu. Kalau bahasa remaja sekarang ini bonding yang paling dekat gitu ya. Iya, bonding yang paling dekat itu kan keluarga. Ya, ketika keluarga bisa menanamkan nilai itu, kalau kita bicara Travis Horsey atau Gottfredson mengatakan ada semacam self control. Ya, kontrol di dalam diri supaya tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Nah, kalau teori ini bisa kita laksanakan, mudah-mudahan KPK kerjanya tidak terlalu berat, Mabes Polri tidak terlalu berat, dan Kejaksaan Agung tidak terlalu berat untuk kemudian melakukan pemberantasan korupsi. Iya. Jadi kalau mau kaya sama-sama deh gitu ya. 270 juta orang Indonesia ini jadi kaya semua. Jangan kaya sendiri, itu nggak enak. Nggak enak gitu. Jadi tadi menurut Ibu itu dari diri sendiri terlebih dahulu gitu ya Bu ya. Iya. Jadi balik ke keluarga gitu ya Bu ya. Jadi itu untuk mengerikan bonding gitu ya Bu ya. Bonding terkait untuk anti korupsi. Untuk anti korupsi tadi. Jadi masalah korupsi itu bukan hanya tugas pemerintah jadi ya Bu ya. Jadi itu juga tugas orang tua ataupun keluarga-keluarga di rumah itu untuk memberikan edukasi terkait jangan korupsi gitu ya Bu ya. Oke, jadi jangan korupsi ya, nggak boleh gitu ya Bu ya, karena udah diatur dalam undang-undang. Malu ya, itu benar banget. Oke Bu. Pakai barang mahal itu malu kalau nggak sesuai kemampuan. Ya, oke Bu. Mungkin tadi itu adalah harapan dari Bu Eva terkait korupsi di Indonesia itu ke depan gimana sih penanganannya gitu. Mungkin terakhir nih Bu, kasih pesan dan pesan Ibu untuk Eva Unsri TV nih apa nih Bu? Boleh dikasih disampaikan Law Squad di rumah. Buat Law Squad semua ya. Ini keren banget gitu. Wow, keren gitu ya. Keren, program yang keren, yang mengedukasi. Kalau menurut saya bisa sesuatu yang serius itu bisa dikemas dengan bahasa yang ringan gitu. Dan sesuatu yang ilmiah itu tidak perlu terasa berat dan susah untuk difahami dan dinikmati. Mudah-mudahan Unsri ini lewat podcastnya bisa melakukan itu karena itu penting ya. Amin gitu ya Bu. Oke, mungkin terakhir Bu kita coba tagline kita ya Bu. Jadi kalau Fua bilang hello, Ibu jawab say it loud. Oke Bu, kita coba. Oke, 1, 2, 3. Hello, say it loud. Ya, oke.
Ya, jadi kita udah berada di ujung segmen ya Bu ya. Mungkin makasih buat Bu Eva udah sempetin datang ke Unsri dan join podcast kita. Makasih banget buat Bu Eva. Dan mungkin buat saya di rumah jangan lupa pantengin terus di Eva Unsri TV. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Dan terakhir, Sriwijaya Cast, say low, say it loud.